Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi penggunaan hadis at-tabi' dan asyahid dalam analisis sanad hadis. Disusun oleh saya, Ainur Rofiqoh, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam materi kali ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, yakni hadis at-tabi' dan yang kedua, hadis asyahid dalam konteks analisis sanad hadis. Terdapat 3 rumusan masalah dalam materi kali ini. Yang pertama, apa pengertian hadis at-tabi' dan asyahid itu? Yang kedua, ada berapakah macam-macam at-tabi' dan asyahid? Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni bagaimana aplikasi kedua hadis tersebut dalam analisis sanad hadis. Sebelum masuk pada pembahasan materi, apakah kalian tahu apa itu hadis at-tabi' dan asyahid? Hadis at-tabi', al-muttabi' disebut juga at-tabi', menurut bahasa adalah isim fa'il dari taba'a, yang artinya yang mengiringi atau yang mencocoki. Sedangkan menurut istilah adalah satu hadis yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadis itu juga, dan sahabat yang meriwayatkannya adalah satu, serta memiliki matan atau isi yang sama baik secara lafal maupun makna. Beberapa pengertian at-tabi' menurut ulama. Yang pertama, at-tabi' merupakan hadis yang para perawinya sama dengan para perawi hadis gharib dari segi lafal dan maknanya, atau maknanya saja serta adanya persamaan dalam sanad sahabatnya. Kemudian ada juga para ulama yang berpendapat tentang pengertian hadis at-tabi', yakni hadis at-tabi' merupakan hadis yang menyerupai hadis lain dari segi lafalnya atau maknanya saja, serta adanya kesamaan dalam sanad sahabatnya. Hadis asyahid. Asyahid menurut bahasa adalah isim fa'il yang artinya adalah menyaksikan. Sedangkan menurut istilah adalah satu hadis yang matanya sama dengan hadis lain. Biasanya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut berlainan dan sanad sahabat kedua hadis tersebut berbeda. Macam-macam at-tabi' dan asyahid. Ada berapakah macam-macam at-tabi' dan asyahid itu? Yuk simak pembahasannya pada slide berikut ini. At-tabi' terdiri dari 2 macam, begitu juga dengan asyahid. At-tabi' meliputi tabi' tam dan juga tabi' qasir, sedangkan asyahid meliputi syahid bil lafzi dan juga syahid bil makna. Tabi' tam. Tabi' tam merupakan hadis yang matanya ada kesamaan secara lafal atau makna dengan hadis lain atau hadis gharib, dan sanadnya pun sama mulai dari awal sampai akhir. Sedangkan tabi' qasir merupakan hadis yang ada kesamaan dengan hadis lain dari segi sanadnya, namun hanya sanad sahabatnya saja atau mulai dari sanad kedua. Dan dari segi matan juga ada kesamaan, baik secara lafal ataupun makna. Sedangkan yang dimaksud dengan syahid bil lafzi, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain sesuai redaksi dan maknanya dengan hadis partnya, atau bisa juga disebut dengan hadis yang menguatkan matan hadis lain secara lafal. Dan yang dimaksud dengan syahid bil makna, yaitu apabila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu hanya sesuai maknanya saja, atau bisa juga disebut dengan hadis yang menguatkan matan hadis lain dari segi maknanya saja. Pembahasan berikutnya yakni contoh tabi' tam dan juga tabi' qasir. Contoh dari tabi' tam. Haddatsana Abdullah bin Maslamah, haddatsana Malikun an Abdillah bin Dinar, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syahru 29 lailatan fala tasumu hatta taruhu, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Rawahul Bukhari.
yang artinya Abdullah ibnu Maslamah bercerita kepada saya, Malik bercerita kepada saya dari Abdullah ibnu Dinar dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 bulan adalah 29 malam. Maka janganlah engkau berpuasa sehingga engkau melihatnya hilal. Maka jika tidak jelas kepada kalian semua, maka sempurnakanlah hitungan itu kepada 30. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sanad hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini memiliki kesamaan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, mulai dari awal sanad sampai akhir sanadnya, dan matanya pun juga sama. Oleh karena itu, hadis ini disebut dengan hadis al-tabi' tam. Contoh hadis tabi' qasir. Haddatsna Ibnu Namir, haddatsna Abi, haddatsna Ubaidillah bihadzal isnad wa qala fa in ghumma 'alaikum faqdiru 30 nahwu hadis Abi Usama rawahu Muslim. Yang artinya, Ibnu Namir bercerita kepada saya, ayah saya bercerita kepada saya, Ubaidillah bercerita kepada saya dengan sanad ini, dan dia berkata, maka jika hilal itu samar terhadap kalian semua, maka perkirakanlah 30 hari sebagaimana hadis Abi Usama. Hadis riwayat Muslim. Sanad sahabat dari hadis ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, yaitu Ibnu Umar. Namun, dari awal sanadnya tidak ada kesamaan. Karena itu hadis ini disebut dengan hadis al-tabi' qasir. Selanjutnya yakni contoh hadis syahid bil lafzi. Akhbarna Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 la tasumu hatta tarawul hilal wa la taftiru hatta tarawhu fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata 30 rawahu Syafi'i fil Yang artinya, Malik mengabarkan kepada saya dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 bulan adalah 29 hari. Kalian jangan berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan kalian jangan berbuka sehingga kalian melihatnya pula. Maka jika tidak jelas kepada kalian semua, maka sempurnakanlah hitungan bulan kepada 30 hari. Hadis riwayat Al-Syafi'i. Hadis ini, menurut ulama hadis, dikelompokkan ke dalam hadis gharib, karena Malikiyah sendiri meriwayatkannya hadis tersebut dengan menggunakan lafaz fa'in humma 'alaikum faqdirulah. Namun, setelah melakukan penelitian, hadis tersebut banyak ditemukan pula dengan menggunakan sanad lain, seperti pada hadis berikut ini. Akhbarna Muhammad bin Abdillah bin Yazid qala haddatsna Sufyan an Umar wa ibn Dinar an Muhammad ibnu Hanin an Ibnu Abbas qala wajibtu mimman yataqaddama asy-syahra wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul iddata 30 rawahu An-Nasa'i. Artinya, Muhammad ibnu Abdillah ibnu Yazid mengabarkan kepada saya. Dia berkata, Sufyan bercerita kepada saya dari Umar ibnu Dinar, dari Muhammad ibnu Hunain, dari Ibnu Abbas berkata, saya heran terhadap orang yang mendahulukan bulan, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal maka puasalah, dan jika kalian melihatnya lagi, berbukalah. Namun, jika hilal samar terhadap kalian, sempurnakanlah hitungannya 30. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Yang menjadi titik tekan dalam contoh ini adalah lafaz fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata 30, karena lafaz tersebut termuat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab sehingga hadis yang kedua ini disebut dengan hadis al-syahid al-lafzi. Contoh hadis syahid bil makna. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad ibn Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi
fa in hubbiya 'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Artinya, Adam bercerita kepada saya, Syu'bah bercerita kepada saya, Muhammad ibnu Ziyad bercerita kepada saya. Ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, atau ia Abu Hurairah berkata, Abu Qasim SAW bersabda, berpuasalah kalian semua karena melihatnya hilal, dan berbukalah kalian semua karena melihatnya. Lalu jika hilal tertutup kepada kalian semua, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu ke-30. Hadis riwayat Al-Bukhari. Matan hadis ini menguatkan matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari segi maknanya, karena kedua matan hadis tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga hadis ini disebut dengan hadis al-syahid al-maknawi. Peranan hadis at-tabi' dalam analisis sanad hadis. Posisi hadis tabi' dalam sebuah hadis sangatlah berpengaruh pada kualitas hadis itu sendiri. Karena ketika ada sebuah hadis yang dinilai dari segi sanad memiliki kekurangan, maka akan menyebabkan hadis tersebut tidak bisa mencapai derajat sahih atau hasan. Akan tetapi, ketika ditemukan hadis yang sama dari jalur lain, maka posisi hadis yang pertama bisa kuat dan bisa naik menjadi hadis sahih li ghairihi apabila pertamanya ia hasan li zatihi, berkat dukungan dari sanad lain tersebut. Hal ini karena substansi matanya dijustifikasi oleh faktor eksternal, dan kekurangan pada salah satu perawi dapat dihilangkan dengan adanya bukti berupa hadis yang sama dan diriwayatkan dengan jalur yang berbeda. Contoh kasusnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i di atas. Hadis ini dinilai gharib karena diduga hanya diriwayatkan oleh Syafi'i dan Malik. Akan tetapi ditemukan hadis lain yang sama yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi dengan sanad yang sama, sehingga seandainya hadis Imam Syafi'i tersebut hasan, maka dapat naik tingkatan menjadi sahih li ghairihi, dan kalaupun hadis tersebut dhaif, maka dapat terangkat menjadi hasan li ghairihi. Selanjutnya yakni peranan hadis asyahid dalam analisis sanad hadis. Syahid sangat diperlukan dalam proses penelitian hadis untuk menguatkan posisi suatu hadis dalam segi kuantitasnya. Sebuah hadis yang pada mulanya gharib hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja dapat naik tingkatannya menjadi hadis aziz, hadis masyhur, atau bahkan hadis mutawatir bila ada syahid. Contohnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Syafi'i pada pembahasan lalu. Pada mulanya Imam Syafi'i dianggap sendirian di dalam meriwayatkan hadis tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut dikatakan gharib. Akan tetapi kemudian ditemukan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasai dari Muhammad ibnu Hunain dari Ibnu Abbas, maka keghariban hadis tersebut secara otomatis menjadi hilang. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.